Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Kinati Nurfitriana Tunggadewi MPD. Saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 program Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, dan saya bertugas di SMP Pembangunan Jaya Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita baik atau best practice dengan kategori STAR: situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi yang saya hadapi yaitu: pertama, peserta didik sering malas dan mengantuk dalam pembelajaran di kelas. Kedua, peserta didik sering terlambat masuk kelas saat pembelajaran dimulai. Ketiga, ada peserta didik yang mengerjakan mata pelajaran lain saat guru menjelaskan. Keempat, peserta didik kurang tekun dan ulet dalam belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kelima, peserta didik sering terlambat dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dan yang terakhir, ada peserta didik yang mengobrol saat guru menjelaskan di depan kelas. Tujuan yang ingin saya capai yaitu terdiri dari: pertama, aktivitas belajar peserta didik semakin meningkat. Kedua, peserta didik semakin tekun dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ketiga, mulai tumbuhnya motivasi dan semangat internal dari dalam diri peserta didik itu sendiri secara mandiri. Dan yang keempat, peserta didik mulai resisten atau kebal dan mulai dapat mengatasi terhadap gangguan-gangguan belajar dari luar diri siswa. Dan yang terakhir, mulai tumbuh dan berkembangnya kemampuan intelijensia serta daya berpikir kritis peserta didik setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang mengasah rasa ingin tahunya. Kemudian, tantangan yang saya hadapi yaitu: yang pertama, siswa yang sangat beragam dan heterogen baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan motivasi. Yang kedua, siswa masih canggung saat mempresentasikan hasil percobaan dan diskusinya di depan kelas. Namun, mungkin disinilah mereka belajar berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sesama. Dan yang terakhir, siswa masih perlu diarahkan dan dibimbing dalam melakukan praktikum, meskipun urutan langkahnya telah jelas tertuang di dalam LKPD. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya melakukan dua hal. Yang pertama yaitu kolaborasi. Kolaborasi yang saya lakukan yaitu dengan beberapa pihak. Pertama, dengan teman sejawat, sesama guru IPA di sekolah tempat saya mengajar. Yang kedua, dengan pimpinan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, dengan seluruh siswa sebagai murid saya. Dan yang terakhir, pastinya dengan orang tua siswa melalui PWMG sekolah. Dan langkah berikutnya yang saya lakukan yaitu melakukan aksi dalam pembelajaran dengan melakukan model pembelajaran Project Based Learning atau yang kita singkat PJBL. Dalam pembelajaran PJBL terdiri dari 6 sintak, di mana sintak pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, sintak kedua mendesain perencanaan proyek, sintak ketiga menyusun jadwal, sintak keempat memonitor kemajuan proyek, sintak kelima menguji hasil, dan sintak keenam mengevaluasi pengalaman. Selain itu, dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, kita pun dapat mengasah kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi atau yang disebut dengan high order thinking skill. Dan juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil dari pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode PJBL, model PJBL, maka saya dapat merefleksikan hasilnya yaitu: pertama, peserta didik mulai terbiasa menggunakan teknologi terkhusus penggunaan laptop dan aplikasi pembelajaran. Yang kedua,
kemampuan berpikir kritis peserta didik mulai berkembang. Yang ketiga, keterampilan dan penggunaan tipek peserta didik dimulai berkembang, dapat dilihat dari kegiatan menggunakan smartphone untuk pengeditan video. Dan yang terakhir, peserta didik mulai menunjukkan kemajuan dalam melakukan komunikasi dan kolaborasi saat melakukan pembuatan proyek. Dengan melakukan pembelajaran secara PJBL, hasil yang didapatkan jauh lebih baik. Setelah kurang lebih 3 bulan lamanya, saya mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Banyak hal yang saya dapatkan, banyak pengalaman yang saya rasakan. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan saya dapat meningkatkan kapasitas saya sebagai guru di sekolah tempat saya mengajar. Selain itu, saya juga bertemu dengan banyak teman, banyak Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke yang selalu mensupport saya dan selalu bekerja sama, walaupun kita hanya bertemu secara virtual. Semoga dengan diadakannya program pendidikan profesi guru dalam jabatan ini dapat meningkatkan kapasitas kita menjadi guru yang lebih profesional, meningkatkan kemampuan kita dalam memberikan pembelajaran dengan pendekatan yang lebih realistis, dan juga dapat memahami situasi yang terjadi pada peserta didik. Semoga dengan kita menjadi guru yang profesional dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Dan semoga kita pun bisa menghasilkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, cerdas, dan berintegritas. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aryani Krisindu Lestari selaku Kepala SMP Pembangunan Jaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program pendidikan profesi guru. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada LPTK Universitas Negeri Malang Program Pascasarjana PTJ 2023 yang telah memberikan fasilitas kepada kami semua dan juga mengakomodasi semua kepentingan kami dalam menyelesaikan program ini. Terima kasih kepada teman-teman sejawat saya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang selalu ingin belajar, berjuang, dan terus meningkatkan kapasitas dirinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi, Rahayu.